Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari Venture City Nabani. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan studi kelayakan bisnis tentang CV kami. Nama saya Andriano Harjito dengan ujung NIM 057. Nama saya Halim Rabbani Rahab dengan ujung NIM 106. Nama saya Halimatus Sadia dengan ujung NIM 042. Nah, di sini kami melihat ada sekitar 500.000 pelajar di Tangerang Selatan dan terdapat 72%-nya sering mencetak tugas dadakan. Dan di sini kami melihat kalau ada beberapa masalah, yaitu kurangnya akses percetakan yang lengkap dan profesional di kala genting untuk pemenuhan tugas dan keperluan administratif. Dan dampaknya ini membuat keterlambatan pengumpulan tugas di kalangan mahasiswa dan juga bahan percetakan yang kurang profesional dan mahalnya biaya percetakan yang bagus. Next. Nah, ini ada pernyataan masalah atau industri. Di sini masalah yang kami ingin pecahkan, yaitu pelajar, mahasiswa, serta pekerja kantoran yang sering kesulitan menemukan layanan cetak cepat dengan harga transparan, terutama saat musim ujian, deadline tugas, dan dokumen profesional. Institusi pemerintah juga sering terkendala vendor, pengadaan ATK yang mahal atau tidak memenuhi syarat administratif. Next. Di sini ada analisis masalah kami, itu anak stakeholder yang terpengaruh akan masalah ini, yaitu tadi pelajar, UMKM, dan pekerja kantoran, dan institusi pemerintah. Dampak bagi stakeholder ya, pelajar yang terkendala terkait percetakan tugas, pekerja dari UMKM yang terkendala percetakan administrasi, institusi pemerintah yang membutuhkan vendor pengadaan ATK yang profesional. Penyebab masalahnya kurangnya jasa layanan percetakan yang profesional, cepat dan lengkap. Sekalipun adanya percetakan yang modern, harganya cenderung yang mahal. Terus hubungan anggota atau kelompok. Sebagai mahasiswa manajemen, saya melihat peluang untuk mengadakan solusi untuk masalah kebutuhan percetakan, di mana bisa menawarkan jasa percetakan yang profesional, lengkap dan cepat. Di sini segmen sasaran konsumen, yang dimana sasaran konsumen kami ada mahasiswa, UMKM, dan pekerja kantoran, dan di kala pemerintahan. Sasaran sekunder ya UMKM yang sedang. Segmentasi konsumen dan perseroan. Kelompok utama kami badan pemerintahan berskala kota, regional, dan nasional, serta UMKM berskala sedang. Sebagai contohnya, si Budi, usia 18, lokasi kota kecil, peran dalam organisasi, dan sebagai pelajar. Next. Di sini jobs to be done atau job to be done dan alternatifnya. GTB fungsionalnya sebagai seorang mahasiswa untuk menuntaskan tugas sekolahnya dan mendapatkan nilai yang bagus. GTB di emosional sebagai seorang siswa yang mendapatkan prestasi dan sukses dalam akademik. GTB di sosial sebagai siswa dalam apresiasi dari guru dan temannya karena tugas-tugasnya tuntas dapat membanggakan orang tua karena nilai yang bagus. Alternatifnya itu mengikuti kursus belajar dan mencari tempat menyelesaikan tugas yang bagus. Kekurangan dari alternatifnya kurangnya lingkungan belajar yang baik. Jadi validasi masalah. Dan di sini ada daftar konsumen potensial dan wawancara pemuda. Yang pertama, ya dari namanya Baharudin, dia seorang mahasiswa. Ada juga namanya Hamid, dia seorang mahasiswa, dan Ahmad seorang pelajar. Next. Dan ini ada solusi kami yang kami berikan. Solusinya itu kemitraan printer corner menyediakan mini booth printing atau self-service atau dengan operator di kantor pemerintah atau instansi untuk akses cepat dan darurat. Dan teknologi inti atau metodologinya itu printer multifungsi, sistem manajemen antrian dan pemesanan digital, terus cloud penyimpanan dan pembayaran digital. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Nah, untuk selanjutnya itu ada desain solusi, yang dimana solusi kami ini kemitraan printer partner menyediakan mini board printing di kantor pemerintah atau instansi untuk akses cepat pada saat darurat. Nah, fitur utamanya ini cetak dokumen instan, layanan fotokopi dan juga scan digital, upload file via flash disk atau QRIS atau cloud mode prioritas untuk kebutuhan darurat, antrian otomatis dan juga notifikasi siap ambil layanan jilid ringan. Nah, untuk keunikannya ini di printer partner ini unik karena hadir langsung di kantor pelayanan publiknya, fokus pada dokumen administratif, aman, cepat dan juga dijalankan oleh UMKM lokal dengan sistem modular yang mudah diaplikasikan. Untuk manfaat solusinya itu, untuk manfaat fungsionalnya itu hemat waktu, cetaknya instan, aman dan juga rahasia, format dokumennya itu resmi. Nah, untuk manfaat secara emosionalnya itu merasa tenang saat kita butuh cetak mendesak, cemas dokumen penting yang bocor, lega karena proses cepat dan juga praktis, percaya diri karena hasil cetaknya rapi dan juga resmi. Untuk manfaat sosialnya itu terlihat profesional di hadapan atasan atau rekan kerja dan mendukung pelayanan publik yang efisien, berkontribusi pada pemberdayaan UMKM lokal. Dan juga untuk manfaat dari masyarakat ini, solusi ini mempercepat layanan publik, memberdayakan UMKM lokal, dan juga mengurangi mobilitas warga sehingga menekan emisi kendaraan, mendukung efisiensi ekonomi dan juga lingkungan secara bersamaan.
selanjutnya yaitu pesaing. Nah, pesaing secara langsung ini adalah Snappy, Vimeo, yang untuk tidak langsung ini GoPrint atau By Gojek, Documentation. Untuk MNV kami ini layanan cetak instannya resmi di kantor cetakan dan juga dikelola oleh UMKM lokal. Nah, untuk secara langsung pesaing di Indonesia ini Snappy, untuk tidak langsung yang tadi GoPrint. Secara langsung pesaing secara globalnya itu Vimeo, dan juga tidak langsung itu secara global Documentation. Nah, untuk analisis makronya itu tren yang menguntungkan yang dimana area teknologi ini, kemajuan teknologi ATK ini mempermudah dan membuat keperluan administrasi secara efisien untuk ekonominya menjadi model kolaborasi UMKM dan juga instansi yang berkelanjutan untuk memberdayakan ekonomi lokal. Nah, untuk tren tidak menguntungkan itu, untuk teknologi ini tren ke arah dokumen tanpa kertas atau paperless, signature, dan juga sistem administrasi digital. Untuk demografinya, pegawai muda di pemerintahan atau pelaku UMKM ini generasi baru cenderung lebih memilih solusi yang digital. Nah, untuk prototipnya, yang dimana format prototip ini secara fisik dan juga digital disajikan lewat outbound dan juga simulasi layar layanan mandiri. Untuk fungsionalitas yang disertakan dalam prototip, yang dimana mencakup file, pilih jenis layanan, cetak, fotokopi, dan juga scan, dan disimulasikan antrean, notifikasi siap ambil, serta tampilan fisik booth dengan panel interaksi pengguna. Untuk fungsionalitas tidak termasuk dalam prototip ini tidak akan menyertakan fungsi cetak yang asli, koneksi printer, pembayaran nyata, serta integrasi dengan sistem keamanan atau data pemerintah. Nah, semua disimulasikan untuk uji alur layanan saja. Nah, untuk selanjutnya itu ada validasi prototip, yang dimana jumlah pengguna yang dilibatkan itu 15, untuk banyak yang menyukai prototip ini itu 12, dan untuk banyak orang yang netral atau sebagian besar tidak senang dengan prototip ini 3. Nah, untuk umpan balik prototip ini ada aspek dari prototip yang disukai oleh pengguna itu digitalisasi yang mempermudah pembayarannya secara efisien dan juga antrean. Dan untuk aspek dari prototip yang tidak disukai oleh pengguna ini, pengguna belum terbiasa dengan layanan digital, harus ada pendampingan atau CS yang sedia membantu pemesanan. Untuk selanjutnya itu analisis dari persaingan, yang dimana persaingan dari Snappy itu jenisnya langsung, kekuatannya itu sudah besar, lebih maju dan digital. Untuk kelemahannya ini mahal dan persebaran itu belum merata. Nah, untuk pesaing GoPrint itu secara tidak langsung kekuatannya itu digital dan pemainnya besar, lalu untuk kelemahannya itu belum merubah. Untuk pesaing dari Vimeo ini jenisnya secara langsung sudah berskala internasional, untuk kelemahannya itu belum lumrah di Indonesia. Nah, untuk pesaing Docusin yang dimana jenisnya ini tidak langsung, kekuatannya itu umum digunakan untuk tanda tangan digital dan kelemahannya itu hanya berupa digital aja. Nah, untuk produk atau layanan kami yang akan lebih baik ini, untuk solusi pesaing karena ini lebih unggul. Yang pertama itu lokasi di kantor pemerintah, aksesnya langsung saat dibutuhkan, dan dikelola oleh UMKM lokal, dan ini lebih berkelanjutan. Yang ketiga itu fokus pada dokumen resmi, cepat, dan juga sesuai dengan format. Nah, untuk ukuran pasar dan juga GMP-nya, yang dimana digitalnya ini Instagram, website, dan juga video marketing dan partnership. Untuk fisiknya ini berupa brosur, flyer, banner, dan juga iklan radio. Nah, untuk ukuran pasar ini total addressable marketnya atau TAM revisi realistis itu 40% pasar, yang dimana 5,3 M atau per tahun. Itu serviceable available marketnya atau SAM itu kurang lebih 18 miliar per tahun. Serviceable obtainable marketnya atau SOM 990 juta. Untuk asumsi, SAM ini dihitung dengan asumsi fokus pada wilayah Provinsi Banten, khususnya kota atau kabupaten pada seperti Tangerang dan juga Serang, dengan target pengguna awal, staf, kecamatan atau kelurahan, dan juga UMKM skala menengah yang kemudian mencetak dokumen administratifnya itu 750.000. Untuk sumber penelitian itu dari Indonesia Twitter. Untuk selanjutnya itu ada model pendapatan atau strategi harga, yang dimana model pendapatan utama ini model berlangganan, dan juga untuk sekundernya ini bayar para pengguna. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, permasalahannya itu kurangnya akses percetakan yang lengkap dan profesional yang penting untuk pemenuhan tugas dan keperluan administratif. Nah, terus di Canva sebagai solusi dari masalah itu kita mencoba menyediakan gitu mini booth yang ada di kantor pemerintahan dengan konsep self service ataupun dengan operator. Lalu untuk kinetiknya, jumlah transaksi cetak per bulan, jumlah booth aktif, retensi pelanggan, pendapatan per lokasi, waktu layanan rata-rata, dan tingkat masa pengguna. Lalu untuk cost structure
atau struktur biayanya, yaitu biaya utama meliputi pengadaan dan perawatan untuk cetak, perangkat printer, pengembangan sistem, dan gaji operator. Lalu untuk unique value proposition-nya, yaitu layanan cetak instan resmi di kantor, cepat, aman, dan dikelola oleh orang lokal. Untuk unfair advantage-nya itu adalah kemitraan langsung dengan instansi lokal, model operasinya berbasis UMKM, serta didesain layanan yang disesuaikan khusus untuk kebutuhan dokumen. Untuk channelnya, kita memanfaatkan instansi pemerintahan, lalu UMKM lokal, dan promosi melalui dinas terkait dengan sosial media dan demo booth di acara. Untuk customer segmentnya, badan pemerintahan berskala kota, regional, dan nasional, serta UMKM berskala sedang. Untuk revenue streamnya itu bisa dari model berlangganan dengan model bayar itu per penggunaan. Untuk pendekatan go to market, pertama kita itu fokus kepada geografis, yaitu kota besar dan pusat pendidikan. Lalu saluran pemasaran digitalnya melalui Instagram, website, video marketing, dan partnership. Dari saluran pemasaran fisiknya melalui brosur, flyer, banner, dan iklan radio. Lalu untuk KPI pemasarannya itu melalui pendapatan, kita lihat dari pendapatan total, nilai seumur hidup, biaya percetak, jumlah order baru, tingkat kesalahan cetak, dan persentase cetak ulang. Dan GTM pesaingnya kita lihat dari pertama relasi banyak pesaing, dan yang kedua mempunyai teknologi yang lebih maju. Untuk GTM mitranya kita melihat dari influencer lokal, kolaborasi dengan desainer grafis atau agensi kreatif, dan penyedia paket usaha dan supplier percetakan, serta reseller dan dropshipper percetakan. Lalu segmen utama pelanggannya itu badan pemerintah berskala kota, regional, nasional, serta UMKM berskala sedang. Dan unique value proposition-nya itu layanan cetak instan resmi di kantor, cepat, aman, dan dikelola oleh UMKM lokal. Oke. Nah, untuk penjualan dan layanan pelanggan, pertama segmen pelanggan utama kita adalah masih sama, yaitu badan pemerintah berskala kota, dan unique value proposition-nya juga sama. Melalui layanan pelangganan itu kita memanfaatkan WhatsApp, chatbot, media sosial, live chat di website, vlog di website, panduan online, dan telepati. Di sekitarnya kami akan menggunakan kemitraan langsung dengan instansi pemerintah, pemasaran lokal UMKM, serta promosi melalui dinas terkait. Lalu saluran distribusi kita menggunakan Instagram, Shopee, Tokopedia, platform e-commerce multi vendor. Untuk pengalaman pelanggannya kita menilai dari rating scale, terus sistem keluhan dan saran, lalu ada juga kita pakai NPS, pelayanan pelanggan, loss customer analysis, dan survei komposit pelanggan. Lanjutnya melalui saluran pemasaran digital, itu program referral dan word of mouth, serta kolaborasi dengan bisnis lokal, pameran, dan bazar. Biaya penjualan itu dihitung dari total pendapatan, biaya akuisisi pelanggan, tingkat konversi prospek, waktu siklus, dan skor komposit pelanggan, serta net promoter score. Nah, dari perhitungan keuangan di model pendapatannya itu ada dua, dari model berlangganan dan model bayar per penggunaan. Secara penetapan harga, unit optionnya itu banner dan dokumen, selling price per unit itu per banner itu sekitar 10.000 dan dokumen 15.000. Nah, proyeksi tahun pertama itu pendapatannya di 260 juta 303.547, sedangkan operating profitnya itu di 86 juta 133.052 rupiah. Oke, model pendapatan per harga. Kami lihat dari model pendapatan untuk segmen pelanggan utama itu model berlangganan. Udah penjualan itu banner dan dokumen, harga jual per unit itu per banner 20.000 dan dokumen 15.000. Unit yang diharapkan akan terjual di tahun pertama itu 2.500 unit dengan pertumbuhan penjualan bulanan yang diharapkan itu 10%. Nah, ini adalah kurang lebih gambaran dari biaya pendapatan dari sisi asumsi utama. Jadi kita melihat pendapatannya sama 25.000, harga jualnya itu total itu 25.000 per bulan, dan lain-lain sebagainya. Dan ini adalah proyeksi laba rugi dalam bentuk ringkasan. Kita juga melihat ada pertumbuhan, kita menargetkan pertumbuhan 10% per tahun. Dan ini adalah overview ekonomi unit dan analisis SIMPAS. Kita melihat pendapatan tahun pertama itu angkanya di 260 juta rupiah. Laba bersihnya itu di tahun pertama itu 86 juta rupiah. Laba kotor untuk tahun pertama itu sekitar 95 juta rupiah. Dan ini terlihat gambaran dari perbandingan COGS dan lain sebagainya. Oke,
Step berikutnya tujuan untuk bulan 10 sampai 12. Tujuan pertama untuk bulan 1 sampai 3 itu melakukan kemitraan dengan instansi bersangkutan. Selanjutnya dilanjutkan dengan pemasaran digital terarah, lalu meluncurkan mini website, dan sampai di akhir tahun pertama itu menganalisis kinerja selama setahun. Kita mengevaluasi bagaimana kinerja perusahaan kita selama setahun belakangan. Nah, lanjut dari penilaian viabilitas usaha, indeks keberlangsungan hidup vendor itu 91,1%. Dengan kekuatannya adalah penjualan yang langsung berada di area kampus ataupun perkantoran. Ini mempermudah segmen kita untuk para mahasiswa ataupun pekerja kantor yang melakukan pembelian ke usaha kami. Pastinya banyak dari kalangan mahasiswa atau pekerja kantoran yang butuh banget masalah percetakan dokumen yang cepat dan sesuai dengan format yang diperlukan. Lalu dari area perbaikan, segmennya juga sebenarnya terlalu sedikit dan juga menjadi kendala karena harus fokus dalam satu instansi. Ini hal yang perlu kami ubah dan lebih dikembangkan lagi. Oke, next step-nya seperti yang tadi dijelaskan, itu dari tahap 1 sampai 3 bulan pertama dengan melakukan kemitraan, itu kebutuhan timnya itu sebagai dari direktur dan sumber daya fisik itu handphone, serta sumber daya fisik untuk funds need-nya itu 500.000. Lalu bulan selanjutnya melalui pemasaran digital, tim pemasar itu membutuhkan sosmed dan biaya sosmed itu sekitar 1 juta. Lalu meluncurkan website, yaitu tim IT butuh komputer serta jaringan-jaringannya dan sumber daya fisik yang diperlukan itu 1 juta. Dan di akhir bulan pertama untuk evaluasi itu kebutuhan itu semua tim untuk saling mengevaluasi, dan ruang fisik yang dibutuhkan itu sekitar ruang rapat dan sumber daya fisik itu sekitar 3 juta. Dan ini adalah tim kami, yaitu dari Hanif Rabani, perguruan tingginya itu dari UIN Jakarta, bidang ilmunya itu manajer, keterampilan itu pemasaran digital, dan perannya adalah sebagai pemasaran. Dan yang kedua, Andra Nordito masih sama dari UIN Jakarta sebagai direktur dan keterampilan itu penjualan. Dan yang ketiga, Halimah Sadia, perguruan tinggi utama dari UIN Jakarta, bidang ilmunya itu manajer dan keterampilan itu perhitungan. Nah, untuk mentor saat ini itu ada Pak Parlaungan Harahap dan Pak Sucayono. Nah, kita tuh juga membutuhkan mentor untuk area Pak Parlaungan sebagai mentor bisnis dan Pak Sucayono sebagai mentor teknologi. Oke. Nah, jadi ringkasan dari kelompok usaha kita, pertama CV Rabani adalah mitra percetakan yang ada dan telah dipercaya selama 2 dekade. Kami menggabungkan keunggulan cetak offset tradisional ataupun kita menggunakan cetak yang digital dengan inovasi terdepan untuk mengubah visi klien menjadi realitas visual yang luar biasa. Misi kami adalah menjadi mitra terpercaya dalam solusi percetakan, memadukan keahlian cetak tradisional yang tak lekang waktu dengan inovasi digital untuk menghidupkan ide-ide klien menjadi percetakan berkualitas tinggi, profesional, dan berdampak. Lalu relevansi sosialnya, kami mengucapkan masalah komunikasi yang berdampak di era digital, membuat pesan menonjol dan berkesan. Kami juga berkomitmen pada cetak berkelanjutan mengurangi jejak lingkungan. Terakhir, kami melestarikan pengetahuan dan ekspresi budaya melalui media fisik, menjaga koneksi otentik dalam masyarakat. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Kami harap apa yang sudah kita pelajarin akan menjadi pembelajaran yang akan dipakai di kehidupan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.